Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ayah dan bunda, terkhusus saudara-saudari saya yang ada di Australia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi limpahan dan karunia nikmat kepada kita. Adalah nikmat bulan Ramadan, peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menyambutnya dengan baik, dan semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang beruntung mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, ampunan, rahmat, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semua alam. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini menegaskan bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah risalah rahmat, yang bahkan dalam bahasa Al-Quran adalah menggunakan alamin. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, message yang dibawa beliau, ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Bahkan beliau adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT untuk semua alam. Mari kita lihat secara gaya bahasa. Allah Subhanahu wa taala membahasakan, memilih diksi bahasanya adalah rahmatan lil alamin. Kata alamin ini juga disebut di dalam beberapa surat lainnya, dan yang paling populer kita membacanya dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alamin, semesta alam. Kata alamin sendiri adalah merupakan plural dari plural. Karena alam itu adalah plural dan jamak. Sedangkan alamin adalah plural dari plural. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut pluralnya plural? Karena alam, risalah yang diberikan oleh Allah kepada alam ini tidak terbatas pada alam yang kita hidup secara horizontal. Ajaran agama kita adalah ajaran yang memandu hidup kita, bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga kita, kepada orang tua, tetangga, kerabat, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu kemudian kita sebagai umat Islam berukhuwah Islamiyah juga diminta untuk toleran dengan perbedaan, sekalipun mereka tidak menyembah Tuhan yang sama, memiliki ajaran dan perbedaan akidah, tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta perdamaian. Karena pada saat kita sholat dibuka dengan mengagungkan Allah, tapi diakhiri dengan sebuah ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan bahwa kita merupakan duta assalam. Warahmatullahi merupakan duta kerahmatan. Wabarakatuh adalah duta keberkahan hidup yang kita tularkan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, menariknya adalah kita bukan sekedar menjadi rahmat bagi umat Islam, bukan menjadi rahmat bagi manusia, tapi kita juga dituntut dalam risalah ajaran agama kita membawa bagaimana kita mengasihi binatang yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang membiarkan, memelihara binatang piaraan dan dia menelantarkannya, maka itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kisah bagaimana seorang pendosa dia masuk surga hanya gara-gara dia membeli minuman, menggunakan sepatunya yang digunakan untuk bermaksiat, tapi kemudian dia masuk surga karena ada rasa kasihan, ada belas kasihan, ada rahmat, karena itu adalah risalah. Demikian juga pada alam, pada lingkungan, kita tidak mengeksploitasi sehingga alam ini menjadi rusak. Itu juga adalah rahmat. Bahkan pernahkah kita berpikir, mengapa kita diminta untuk tidak beristinja?
menggunakan tulang, menggunakan bekas-bekas makanan yang keras, karena tulang adalah makanan jin. Sampai sejauh itu diperhatikan, sehingga merupakan etika kita, karena itu adalah makanan makhluk lain, maka kita menghormati dengan tidak mengotorinya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jika kita berada dalam kesendirian, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka semua aurat kita, karena ada makhluk Allah yang lainnya yang sangat pemalu, yaitu malaikat. Ini adalah ajaran yang sangat luar biasa. Secara horizontal kita bertetangga, sesama muslim, dengan tetangga fisik kita, dengan tetangga yang berbeda akidah, dengan orang yang bahkan mungkin memusuhi kita, semua ada akhlak dan semua mendapatkan rahmat dari risalah yang Allah berikan. Lalu kemudian tadi ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan bahkan ada jin dan ada malaikat. Ini juga ada tuntunan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh kita beristinja dengan tulang, tidak boleh kita buang air kecil di air yang menggenang, karena itu adalah tempat istirahatnya jin. Demikian juga pada saat kita dalam keadaan kesendirian, kita juga sebisa mungkin untuk tidak membuka aurat karena ada malaikat yang pemalu. Tidakkah kita ingat bahwa malaikat akan meninggalkan seseorang ketika hendak mendatangi istrinya, karena itu private. Maka itu juga ada doa. Kalau malaikat pergi berarti ada yang lain yang bisa jadi kemungkinan membersamai suami istri yang sangat private itu, maka ada juga doa bagaimana mengusir mereka. Kita masuk toilet juga demikian, ada doanya supaya tidak dibersamai al-khubuth wal khaba'ith. Luar biasa. Nah, alamin itu bukan hanya alam yang segini, yang horizontal, tapi juga alam ke depan. Manusia dituntun untuk hidup bukan hanya alam yang sekarang dia hidup. Dia sudah melalui alam arwah, hidup di dunia, dan akan segera maju menuju keabadian, yaitu alam barzah setelah dia mati. Kemudian dia akan menuju alam kebangkitan, diproses pada yaumul mizan, yaumul hisab, dan nanti akan menuju keabadian, dipilihkan oleh Allah akibat dari perbuatannya, atau juga dia dimasukkan dengan rahmat Allah berada dalam kebahagiaan yang abadi. Kaum muslimin, para ayah, para ibu, dan saudara-saudara saya, khususnya yang ada di Australia, dalam suasana apapun, sekeliling kita, baik kita banyak yang dominan adalah muslim ataupun tidak menjadi masalah. Hari ini, detik-detik ini kita masih menghadapi pandemi yang sangat mengglobal, juga tidak masalah. Karena setiap kita diberikan risalah untuk menjadi rahmat. Dalam kondisi susah, kita berpikir untuk memberi. Dalam kondisi mampu, kita apalagi sangat dianjurkan untuk memberi. Maka itulah risalah rahmat yang dikirimkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pertanyaannya di penghujung tausiah singkat ini, tadzkirah sebagai pengingat saja ini, pertanyaannya adalah sejauh mana sentuhan-sentuhan rahmat itu mendekat pada diri kita. Jika bulan Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita bertambah lembut hati kita, menyayangi anak istri kita, suami kita bersyukur, kemudian kita juga menyayangi kerabat, tetangga, dan orang-orang yang memerlukan sebelum mereka meminta. Setelah itu juga kita punya kepekaan sehingga kita ada keinginan untuk selalu berbagi dan memberi. Mudah-mudahan dijadikan kita orang-orang yang mendapat sentuhan rahmat Allah, sehingga kita bisa menyayangi siapa saja dengan berbagai macam perbedaan, dan pada akhirnya kita akan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.